Apa arti dari tulisan dan simbol yang terpahat pada stupa Reco Bandeng? Apakah situs Reco Bandeng lebih tua dari Majapahit? Bagaimana asal mula situs ini ditemukan? Masih adakah benda-benda yang terpendam di daerah ini? Tonton sampai habis video edisi kali ini. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya dalam program Napak Tilas Sejarah, sedang berada di Dusun Reco Bandeng, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Tahukah teman-teman semuanya, terutama yang di kawasan Ngawi, ternyata di daerah Ngawi tersimpan juga benda-benda purbakala, benda-benda sejarah zaman kerajaan dulu. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwasanya di situs Arca Reco Bandeng ini peninggalan kerajaan era Majapahit. Namun dilihat dari beberapa relief yang ada di benda-benda batu ini, ada yang mengatakan bahwasanya ini lebih tua dari kerajaan Majapahit, mungkin kerajaan Singosari ataupun sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat situs-situs yang masih tersisa di area sini. Yuk, mari kita lihat. Yang pertama teman-teman, ini batu ini berbentuk seperti sebuah stupa candi, seperti ada di Candi Borobudur maupun candi yang lain. Nah, atasnya ini berbentuk relief ukiran bunga. Ini berbentuk bunga, ukiran bunga, sedangkan stupanya, bentuk yang menyerupai stupa ini berbentuk segi 5 sama sisi. Nah, inilah yang masih menjadi pertanyaan hampir semua kalangan sejarah. Bagaimana sih nenek moyang kita dulu membuat batu-batu candi seperti ini, ukiran seperti ini kok presis sekali. Ini segi 5 sama sisi ya teman-teman, tidak hanya sekedar bentuknya. Ini bagus loh. Apakah ini diukir dengan hanya menggunakan alat manual, dengan batu atau dengan besi dan baja, ataupun dengan alat yang lebih canggih lagi di era nenek moyang kita. Nah teman-teman, di setiap sisi ini ada reliefnya. Yang pertama yang sebelah sini, ini ada aksaranya. Ini ada aksara seperti Hanacaraka. Yang ini popot. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman, apakah ini aksara Jawa ataukah ini lebih tua dari aksara Jawa Hanacaraka? Terus ini enggak begitu kelihatan, tapi ini ada. Terus dari sini juga masih ada. Ini juga ada seperti no. Terus apa lagi? Ini sudah enggak begitu kelihatan. Ini kanan kiri ini juga ada. Nah, terus ini juga relief tulisan aksara Jawa. Nih, apakah ini aksara Jawa Hanacaraka atau bahasa Kawi? Nah, masih diteliti lebih lanjut untuk mengetahuinya. Sekarang yang sebelah sini teman-teman, yang sebelah sini ukiran seperti gambar manusia ya. Di sini kepalanya, ini bibirnya, ini hidung, ini mata, ini alis, ini kok seperti apa ya, mahkota atau seperti belangkon atau seperti serban. Ini telinganya jelas ya teman-teman. Ini area kepala. Terus ini tangannya, kedua tangan mengepal. Ini jadi satu di depan perut sini, tangan kanan dan kiri mengepal. Ini bagian dadanya. Ini bentuk relief ukiran manusia setengah badan sampai ke perut saja, kepala, badan, tangan sampai perut. Sebelah sini seperti ukiran tulisan aksara, tapi tidak begitu jelas, sudah tergerus zaman, tapi masih ada sedikit sisa tulisannya. Nah teman-teman, kalau yang sini bisa dilihat di sini
Nah, yang sini, nah ini yang masih ke kanan. Ini awalnya saya kira seperti gunung api. Ini segitiga. Terus ini atasnya ini kayak semburan gunung api. Atau apakah ini simbol Gunung Lawu ataukah simbol apa? Ini simbol Lawu kaitannya dengan arca Ganesha yang di sebelahnya, ataukah ini ada arti yang lain? Dan kalau di bawahnya ini seperti rumah teman-teman. Ini bentuk rumah. Nah seperti ini. Nah jadi bawahnya itu seperti bentuk rumah, atasnya segitiga kayak membentuk gunung api, terus ada semburan laharnya. Apakah ini simbol Gunung Lawu? Terus ada kaitan dengan patung Ganesha ataukah yang lain? Nah silahkan kita cari tahu bersama. Sekarang yang sisi yang sebelah sini, ini tidak begitu jelas tapi masih terlihat. Ini seperti apa ya namanya ya? Ini bentuknya gini teman-teman. Saya gariskan ya. Ini sampai sini straight. Jadi kayak sebuah besi atau batu besar untuk mandi atau apa, tapi ada bentuk ke atasnya. Nah atasnya kayak payung atau pusaka gitu. Nah terus ini bentuk gini, ini lancip kayak pusaka ataukah apa, kurang paham saya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan patung Ganesha? Teman-teman yang sini ya, ini adalah arca patung Ganesha. Patung Ganesha ini ada yang mengatakan ada hubungannya dengan apa tuh, keamanan dan kemakmuran. Jadi kalau di suatu daerah ada kepercayaan agama Hindu dulu, ketika di suatu daerah itu rawan bencana, entah itu bencana gunung api atau tanah longsor atau banjir, biasanya di situ ada patung Ganesha dan ada pemujaan dewa Ganesha orang-orang Hindu dulu. Nah karena ini sebagai dewa penjaga, kepercayaan Hindu ini adalah anaknya Dewa Siwa yang sebagai penjaga keamanan dan kemakmuran. Ini patung Ganesha jelas ya teman-teman, meskipun wajahnya sudah pecah, sudah tergerus, ini hilang kemana, tetapi masih jelas bentuk badannya Ganesha. Ini ada belalainya sampai sini, ini ada tangan kirinya, tangan kiri depan memegang batu, tangan kiri yang belakang memegang kapak, ini masih jelas. Terus yang sebelah kanan, nah, tangan kanan depan ini yang pegangannya sudah hilang, sudah rusak. Nah, yang tangan kanan yang belakang ini memegang apa namanya? Kalau orang Hindu namanya saya lupa, tapi ini bentuknya seperti kayak tasbih itu, lingkaran kecil kayak tasbih kecil gitu. Nah ini bentuk arca Ganesha. Sedangkan di sini ada 4 lingga yoni, ada 1, 2, 3 dan 4 yang ditemukan, sisanya ada 4 lingga yoni. Nah di sini yang di depan ini lingga yoninya kecil tentunya. Ini lingga yoni ini biasanya dulu digunakan ketika upacara dikasih air suci, terus mengalir di sini, diambil untuk apa itu minum maupun yang lain dalam ritual Hindu dulu. Ini arca apa itu lingga yoni yang pertama, yang kedua sebelah sini ada di sini juga ada lingga yoni. Ini mengalir sini, itu ketika dituangkan air sucinya mengalir di sini dalam kepercayaan agama Hindu. Terus lingga yoni yang ketiga di sana. Nah, yang ketiga dan keempat ini cukup besar. Ini dia lingga yoninya. Terus ini masih ada pasangannya teman-teman. Ini masih ada pasangannya teman-teman. Kalau yang depan tuh tadi sudah nggak ada. Lingga yoni ini melambangkan kesuburan. Jadi ini bentuk seperti rambut perempuan. Nggak ada batasnya, berbeda dengan yang satunya. Nah, ketika air dituangkan akan mengalir sampai sini terus. Nah, nggak berbeda. Nah,
gayon yang sebelah sini ini tertutup, tapi ini lubang. Ketika dikasih air maka airnya masuk ke dalam lubang kecil ini, masuk dalam terus turun di sini. Ini tertutup, berbeda dengan bentuk yang tadi, hampir sama tapi berbeda. Ukurannya hampir sama, namun ini berbeda buat tempat airnya. Selain yang tersisa adalah Ligayoni. Nah, ini ada patung Nandi, teman-teman. Nandi ini adalah sapi atau Nandi ini kendaraannya Dewa Siwa. Maka hewan sapi dalam agama Hindu disucikan. Ini harus jelas, ini arca Nandi yang masih besar, bentuknya paling besar sendiri di antara yang lain dan masih utuh. Bisa dilihat tadi ekornya, ini kepalanya, ini telinga, sungu, mata, hidung, bibirnya masih jelas, semuanya masih utuh. Yang paling besar ini. Dengan arca Nandi yang kedua ini teman-teman sudah hilang, sudah pecah, tidak tahu sisanya runtuhannya kemana. Ini arca Nandi juga sudah pecah juga, sudah hilang. Nah, ini kepala Nandi, arca Nandi atau sapi. Apakah ini pasangannya di sini atau pasangan yang lain? Ini sama BPCB Jawa Timur cuma ditaruh di sini. Keterangannya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Apakah pecahannya hilang? Masih arkeolog sendiri belum menemukannya. Yang ini arca yang belum selesai, teman-teman. Saya tahu ini bentuknya sepertinya ini buah kepala, ini badan, tapi tidak tahu. Ini belum selesai ya arcanya. Tidak ada bekas pecahnya, tidak ada. Cuman ini sepertinya arca yang belum selesai. Masih bisa dilihat. Terus di sini ada arca reruntuhan yang saya BPCB Jawa Timur sendiri masih belum tahu ini pasangannya. Ada yang mengatakan bahwasanya arca-arca ini dulunya adalah reruntuhan candi. Kayak tadi yang pertama bentuk stupa tadi, stupanya besar segitu, dan ini ada reruntuhannya, batu-batunya besar-besar semua, tapi tinggal sedikit, teman-teman. Kalau memang ini dulunya adalah candi, maka banyak batu-batu yang hilang, entah hilang karena banjir atau sengaja diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tinggal reruntuhan sedikit. Yang ini yang di bawah ini juga batu-batu arcanya, cuman ini seperti batunya bentuknya kotak-kotak, terus kotaknya ini jadi kayak seperti puzzle. Jadi yang di situ tadi yang runtuh tadi juga berbentuk puzzle, maka ini seperti sebuah bangunan yang kayak sebuah candi gitu, namun terus sisa runtuhannya sudah habis. Nah, untuk sejarah ini sendiri, kenapa kok disebut Arca Reco Banteng? Nah, jadi dulu kawasan di daerah sini itu gundukan tanah gitu, agak tinggi. Nah, sering sekali orang melihat hewan banteng di sekitaran sini, berkeliaran di sekitar sini, termasuk Pak Lurah di zaman sering melihat banteng berkeliaran di sini ketika malam hari. Akhirnya Pak Lurah penasaran, pada tahun 1930-an galilah gundukan tanah di sekitar sini, dibantu oleh warga sekitar. Akhirnya setelah digali ditemukanlah beberapa sisa-sisa arca ini. Nah, itulah kenapa ini disebut situs Arca Reco Banteng. Jadi bukan karena ini, ada yang salah paham. Sebagian orang mengatakan kenapa disebut Arca Reco Banteng karena ada arca banteng. Sebenarnya enggak, ini bukan arca banteng ya teman-teman. Ini adalah arca sapi atau Nandi. Sedangkan nama Arca Reco Banteng itu sendiri diambil dari sejarah sebelum gundukan tanah ini digali. Jadi banyak hewan banteng berkeliaran di sini seperti menjaga tempat ini. Akhirnya digalilah. Maka setelah digali ditemukan arca ini
ini disebut aja Reco Banteng. Dulu dusun di sini namanya bukan Reco Banteng, tapi setelah ditemukannya situs ini maka digantilah dusun di daerah sini namanya menjadi Arca Reco Banteng atau dusun Reco Banteng. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dalam program Napaktilas sejarah kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman khususnya di wilayah Ngawi maupun yang lain, tetap kita jaga sejarah, kita jaga cagar budaya, jangan ada yang diambil, jangan ada yang dirusak, kita lestarikan sebagai warisan nenek moyang kita, sebagai leluhur kita. Meskipun kita umat Islam maupun umat Kristen, dan ini adalah candi atau arca peninggalan Hindu, tidak masalah. Niat kita adalah menjaga warisan nenek moyang kita. Sekian dari saya, terima kasih. Salam lestari, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situs Arca Banteng atau Reco Banteng. Menurut cerita warga sekitar, Arca Banteng ditemukan oleh Mbah Sukromo dalam proses penggalian dari gundukan tanah di desa Karangbelek pada tahun 1938 silam itu, dibantu warga sekitar. Beliau merasa curiga terhadap sebuah gundukan yang selalu ditunggu oleh hewan banteng. Setelah digali dengan beberapa warga, beliau menemukan benda-benda bersejarah yang diyakini peninggalan kerajaan era Majapahit. Asal muasal dinamakannya Dusun Reco Banteng juga dari ditemukannya benda-benda peninggalan tersebut, yakni reco atau arca yang berarti patung, dan banteng yang berarti hewan banteng. Dari penggalian warga tersebut ditemukan beberapa arca, yakni patung Ganesha, arca Nandi, arca stupa, arca Linggayoni, arca Makara, dan yang lain. Yang istimewa dari arca di sini yaitu ada arca berbentuk yoni. Yoni berarti asal, muara, sumber, atau tempat untuk melahirkan. Dalam kitab Kama Sutra, yoni adalah alat kelamin wanita yang berpasangan dengan lingga. Yoni digambarkan dalam bentuk lesung, sama seperti bentuk kelamin wanita atau bentuk rahim wanita. Filosofi yang terkandung adalah manusia adalah makhluk yang berasal dari tempat yang gelap dan dalam, sama seperti penggambaran yoni. Situs yang berada di Dusun Reco Banteng ini merupakan peninggalan dari leluhur yang beragama Hindu Siwa yang kemungkinan masih dalam ranah kawasan kekuasaan era Majapahit. Di dalam situs Arca Banteng ini terdapat cagar budaya yang dulu menjadi alat media bagi penganut agama Hindu Siwa untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Di antaranya adalah arca Ganesha, Nandi, dan Linggayoni. Dan yang tak kalah menariknya, di dalam Arca Banteng juga terdapat stupa persegi 5 sama sisi, yang di setiap segi terdapat relief gambar dari setiap agama atau kepercayaan di masa itu, serta di atas stupa terdapat lambang bunga teratai yang cukup indah sebagai lambang nirwana atau kesempurnaan.
Ganesha adalah salah satu dewa terkenal dalam agama Hindu yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala atau penolak bencana, dan dewa kebijaksanaan. Patung Ganesha mempunyai bentuk manusia berkepala gajah, berlengan 4, dan berbadan gemuk. Ia dikenal pula dengan nama Ganapati, Winayaka, dan Pilayar. Nandi atau Nandiswara adalah lembu yang menjadi kendaraan dari Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Candi yang mempunyai arca Nandi biasanya dikategorikan sebagai candi untuk pemujaan agama Hindu Siwa. Kompleks situs Arca Banteng ini berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Luas lokasi tersebut hanyalah beberapa petak, tidak terlalu luas, dan berada di sekitar pemukiman warga. Arca Banteng adalah cagar budaya yang hingga kini menyimpan banyak artefak dan belum banyak terungkap. Setelah ditelusuri, artefak peninggalan kerajaan Majapahit ini diperkirakan antara tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Di situs ini juga terdapat Makara. Makara dalam mitologi Hindu adalah makhluk yang berbentuk ikan berkepala gajah, seperti yang sering dilukiskan dan dipahatkan dalam candi-candi di Indonesia, khususnya di Bali dan di Jawa. Juru pelihara situs Arca Banteng, yaitu Pak Widayunarta, mengatakan situs Arca Banteng tersebut statusnya di bawah pengawasan Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur yang berada di Trawulan, Kota Mojokerto, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kondisinya sebagian besar banyak yang rusak, bahkan ada juga arca dan bagian situs lainnya yang hilang. Menurut beliau, kerusakan situs Arca Banteng tersebut selain karena faktor alam, juga diakibatkan karena minimnya perhatian dari pemerintah. Tidak ada perawatan khusus yang dilakukan terhadap bangunan purbakala tersebut. Padahal dulu pernah dilakukan penelitian oleh para ahli mengenai situs tersebut, namun hingga kini tidak ada kelanjutannya. Situs ini biasa disebut sebagai Reco Banteng. Sebenarnya kemungkinan jika lokasi di sekitar situs ini terus digali, masih banyak ditemukan benda-benda peninggalan lain. Namun karena alasan tertentu dari BPJB Trawulan, maka untuk sementara dilarang.
Ia menambahkan, akibat minimnya perhatian dari pemerintah, pemeliharaan yang dilakukannya juga seadanya. Adapun hal yang dilakukan juru pelihara adalah membersihkan area sekitar situs dan menjaganya agar tidak dicuri atau dirusak orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga pemerintah daerah, baik Ngawi maupun Provinsi Jawa Timur, memberikan perhatian yang serius terhadap situs Arca Banteng ini, supaya peninggalan tersebut tetap lestari dan menjadi tempat tujuan wisata budaya. Dan anak cucu kita kelak nanti dapat melihat dan mempelajarinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.